Saya waktu bekerja di salah satu organizer, ketika kita harus memulai sebuah event, ya, itu kita harus tahu who is your visitor. Oh, Who is your visitor? Pertama, pengunjung pameran itu. Siapa pengunjung pameran kamu? Itu pertama kali sebelum kita engage ke dalam sebuah kreatif design. Ketika kita mengetahui pengunjung kita siapa, mungkin turunannya gampang. Contoh sederhana ya, ada orang yang suka anak metal, rock, dangdut. Ketika dia dikasih tiket untuk menonton musik, katakanlah misalnya pop atau keroncong, kemungkinan datang sangat kecil. Ya. Halo, Antox. Ya, di Regantris masih ada Bu Novi ya? Ya, di Regantris dengan suasana ungu-ungu di salah satu sudutnya yang... Iya. Untung Bu Novi nggak pakai baju ungu. Kan psikologi warnanya ungu kan Bu Novi ya. Iya. Jadi kita masih di Regantris Hotel di Jalan Dr. Sutomo, antara Jalan Timur dan Redarmo di pusat kota. Anda bisa melakukan apa ya, business trip. Bisa stay di sini ya Bu Novi? Bisa stay di sini, bisa meeting di sini, atau mau kongko sore juga bisa dilakukan di sini. Atau sekedar ngopi di sini juga bisa, karena salah satu narsum kita tadi sempat ngopi-ngopi di sini. Sebelum saya jemput ke bos, saya culik ke atas. Bayarin lagi. Lu pakai bilang. Oke, Bapak Amran Silalahi. Siap, makasih Mas. Sama-sama. Jauh lu datangnya dari Jakarta. Iya. BSD. BSD. Tangsel. Oke, saya biasa panggil Om Amran soalnya. Ya. Sesama dunia itu kita panggilnya Om. Om. Sama Om. Om. Kemarin kita berkembar Om. Di salah satu kota di Jogja. Ya, apa kabar Om Amran? Baik. Alhamdulillah baik. Tambah sehat ya. Terima kasih atas undangannya ke podcast. Ini nggak nyangka juga nih. Lagi traveling ke Surabaya. Culik aja sekali. Iya, traveling sambil kerja. Iya. Nah, alhamdulillah dikasih kesempatan untuk ngobrol di NN. Talk. NN Talk. Oke. Jadi kita kan di circle yang sama dunia event, tapi dunia event kan ada beberapa part atau beberapa istilah apa ya, genre ya, kemana ya. Jadi yang B2B, ada B2C, ada G2G, government to government. Terus di situ kan ada yang namanya project manager, terus ada event planner, ada yang kreatifnya, konsultan kreatifnya, dan sebagainya. Nah, ini beliau adalah yang expert, yang biasa ngerjain lah, gitu, untuk kegiatan B2B dan G2G ya. Iya. Dan bagaimana sih planning event di apa ya, di B2B dan G2G sangat berbeda dengan B2C. B2C adalah business to konsumen. Kalau B2B adalah business to business. Nah, itu kan karakternya juga sangat berbeda. Nah, beliau juga jago untuk di kreatifnya itu, gimana untuk gimmick-gimmick dari suatu eventnya itu, ya Om Amran. Iya. Ya, sebenarnya sih kalau dari model event itu ya seperti Om tadi katakan, kalau event itu ada berbagai model bentuk lah. Tadi ada yang B2C, business to consumer, atau ada yang bilang juga business to customer. Itu bagaimana kita memberikan pesan sehingga kita bisa mewakili biasanya brand lah. Kalau konsumen. Sehingga brand itu bisa kita engage, kita bisa aktivasi dan dikenal oleh masyarakat. Nah, masyarakat, dan ini juga perlu pembelajaran yang dinamis setiap hari, karena apalagi perkembangan zaman sekarang, era digitalisasi segala macam. Nah, kalau itu biasanya kalau secara konsep dasar kita ada dua saja sebenarnya, yaitu mekanisme dan flow. Mekanismenya seperti apa, flow-nya seperti bagaimana, dan itu lebih kepada gaul lah.
Kita harus sering. Biasanya kalau orang event-event B2C sering nyontek eventnya orang. Ya, belajarnya seperti itu. Artinya kita bisa melihat lah, misalnya di mall itu ada activation misalnya, ada product launching atau di ballroom di hotel, ngintip saja, capture aja itu udah bisa belajar itu. Yang penting kita harus punya passion seperti itu. Dan kedua, memang saya seperti Om tadi bilang, saya lebih nyaman ya, lebih ke B2B, dan G2G mungkin karena beda passion kan. Ya, karena bedanya adalah ketika mengerjakan event B2B dan B2C lebih banyak kita deep dive ke industri. Bagaimana kita belajar permasalahan atau substansi yang terjadi. Itu sih bedanya. Karena B2B menghubungkan antara dunia bisnis dengan dunia bisnis. Karena di situ nanti akan ada yang namanya business matching juga kan gitu loh. Nah, terus merencanakan suatu event untuk B2B itu seberapa sih Om? Apakah sama dengan B2C atau G2G itu gimana sih? Sebenarnya sama. Pada dasarnya kalau yang B2C itu biasanya kita kebanyakan mendapatkan brief dari klien. Mendapatkan brief dari klien, mungkin corporate event lah katakan seperti itu. Berarti kita harus belajar mengenai brief yang ditugaskan ke kita. Itu pertama. Kedua, atau yang memang event mandiri. Kita memang sifatnya yang consumer fair. Kita juga harus tahu industri. Makanya yang harus kita ketahui sebenarnya adalah ini saya waktu bekerja di salah satu organizer kemarin. Ketika kita harus memulai sebuah event, itu kita harus tahu who is your visitor. Who is your visitor? Pertama, pengunjung pameran itu. Siapa pengunjung pameran kamu? Itu pertama kali sebelum kita engage ke dalam sebuah kreatif design. Ketika kita mengetahui pengunjung kita siapa, mungkin turunannya gampang. Contoh sederhana ya, ada orang yang suka anak metal, rock, dangdut. Ketika dia dikasih tiket untuk menonton musik, katakanlah misalnya pop atau keroncong, kemungkinan datang sangat kecil. Itu udah dikasih tiket loh. Free padahal. Free. Sementara kalau exhibitors itu kalau gratisan banyak. Yang penting ada kerumunan, dia bisa jualan itu bisa jalan. Nah itu yang paling harus dipikirkan itu pertama. Nah kalau di industri B2B biasanya kita adalah mengenai substansi sebuah industri banyak lah. Kalau di KLBI itu ada sekitar ratusan, mulai dari industri pertanian, pariwisata, industri minyak dan seterusnya kayak gitu. Dan itu kuncinya ya kita memang harus banyak belajar gitu. Dan kita juga harus tahu juga mengenai manajemen stakeholders di situ, begitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi ini kita harus mengajak teman-teman untuk masuk ini tadi bercerita tentang apa itu ya. Jadi ini adalah sebuah dunia di mana sebuah event diselenggarakan seperti itu dan Pak Amran ini adalah salah satu expert untuk pelaksanaannya. Untuk pelaku event. Untuk pelaku kebetulan event. Aja. Dan kebetulan udah berapa tahun? Udah tahun 2000-an. Nah, udah 23 tahun. Mungkin salah satu yang membedakan industri B2C dengan B2B adalah bagaimana secara khusus ya B2B ini bisa mendorong bertumbuhnya sebuah industri. Bahkan dari sejarah itu Massey-Munson itu tahun 1960-an. Itu Massey-Munson itu adalah sebuah IO yang dibentuk oleh kota Munson, oleh Kadin Munson yang mereka mendorong bertumbuhnya industri. Jadi akhirnya sampai sekarang kan Massey-Munson di mana-mana di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Ya, bahkan salah satu event yang besar World Economic Forum itu lahir dari inisiasi Massey-Munson juga. Kemudian waktu sebelum COVID kita kenal dulu ada rame-rame transformasi 4.0. Itu juga memang dimulai di Jerman seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa melihat permasalahan yang ada di industri event. Contohnya sekarang Pak, sekarang saya melihat ada sebuah wacana yang digulirkan pemerintah
kebetulan saya juga masuk ke industri investasi ya. Nah, yaitu ketika pemerintah mendorong hilirisasi industri nikel. Itu saya dengar dari surat kabar aja dari pemberitaan di online. Nah, dari situ saya bisa nge-crack lah, bisa ngangkat bagaimana saya bisa membuat bisnis forum atau event yang berhubungan dengan hilirisasi industri. Seperti itu. Sebenarnya kuncinya sih banyak baca nih. Banyak baca, banyak ngobrol sama teman-teman di industri, di asosiasi, dan inilah. Sehingga ketemu peluang ya? Bahasanya lebih makro juga ya. Benar, itu karena lebih kepada policy. Iya. Ya, PR-nya ya harus banyak baca. Iya, dan banyak sosialisasi kan gitu loh kan. Terutama dengan asosiasi dan para pengusaha. Pasti, karena B2B kan gitu loh. Nah, serunya apa sih ketika melakukan hal-hal seperti itu? Iya, excitednya apa supaya ini ada yang mau berkarir di sana itu kemudian jadi ngerti nih. Kalau serunya ya artinya masing-masing orang punya passion sendiri-sendiri. Ada teman saya banyak yang di promotor musik. Ada yang khusus di event olahraga. Kalau di B2B? Nah, kalau di B2B saya sih melihatnya lebih sustain lah. Lebih sustain terhadap krisis. Kenapa? Karena biar bagaimanapun namanya industri, perusahaan itu harus berkembang dan harus bertahan setiap hari. Sampai bahkan di kondisi pandemi kemarin pun, kemarin banyak perusahaan-perusahaan yang pivot. Ketika tidak bisa offline, mereka going digital online. Ya, karena di situ ada budget promosi. Beda kalau dengan consumer show, kan? Itu tergantung dari daya beli masyarakat. Misalnya ada festival musik lah, tapi karena perekonomian lagi lesu, mungkin bisa nggak banyak lah, gitu. Tapi kalau yang namanya B2B dan pemerintah pasti di situ ada anggaran. Itu yang membuat kita lebih nyaman. Ternyata apapun industrinya, yang penting tinggal segmentasinya kita angkat dan dekat dengan isu-isu yang aktual. Begitu. Terus, karena sebenarnya ngerjain B2C lebih mudah kan, karena nggak yang ininya ini nggak perlu, yang lain-lainnya ini kan nggak perlu gitu, lebih skopnya lebih sempit gitu kan. Iya, dan ya artinya itu challenge-nya. Teman-teman di industri lain, planner-planner lain yang bergerak dengan B2B, ya kuncinya itu tadi. Ya memang suka nggak suka harus banyak baca. Banyak relasi, kenal dengan inilah stakeholder di pemerintahan kayak gitu. Kok bisa sampai lu kan di Jakarta nih, bisa expand kemana-mana nih? Bagaimana menjalin suatu hubungan dengan stakeholder dari daerah-daerah itu? Buka networkingnya lah. Itu gimana? Sebenarnya saya orang tersisih dari Jakarta. Bukannya rumahnya udah tersisih dari Jakarta di Tangerang? Ya, mungkin teman-teman yang sudah punya kesempatan masuk ke kementerian, ke asosiasi di Jakarta. Saya positioning di daerah. Oh, jadi ambil positioning ya akhirnya kan? Oke. Saya itu kan kuncinya. Saya mungkin lebih nyaman dan lebih punya engagement di daerah, karena mungkin salah satu bentuk kepedulian saya juga bagaimana saya ingin membantu daerah-daerah itu berkembang. Itu kalau Jakarta sudah banyak lah yang ngurusin. Tapi cara membangunnya gimana? Ya, cara membangunnya justru itu tadi, kita manajemen stakeholders. Justru saya punya plan, punya konsep segala macam. Kan kita di industri. Ya, cara membangunnya ya kita bertemu dengan teman-teman ke seluruh Indonesia. Kita ngobrolkan saja bagaimana gagasan ini bisa terdeliver. Dan yang paling penting adalah ketika kita membuat event mandiri, kita harus tahu juga cara cari duitnya. Bukan sekedar konsep, tapi how to monetize. Bagaimana nyari duitnya sehingga partner yang kita ajak itu merasa senang juga. Oh, jadi berkolaborasi dengan partner wilayah tertentu ya. Lokal, saya kan zaman sekarang berkolaborasi lah. Kalau saya kerja sendiri ntar kaya sendiri. Capek sendiri. Capek sendiri yang pasti. Dan yang pasti kaki tangan kita nggak nyampe seperti teman-teman di daerah. Alhamdulillah kita kan kemarin dari Jogja. Ya area kita banyak kenal lah teman-teman seluruh Indonesia. Kumpul di Jogja kemarin, satu Indonesia. Jadi bernetworking di situ ya. Nah, jadi intinya harus berani bernetworking ya. Benar, dan bukan berani dan harus.
kita zamannya kolaborasi nggak bisa kerja sendiri karena informasi itu sudah terbuka luas sekarang di era digital. Jadi nggak bisa diam diri ya? Nggak bisa. Dalam suatu kerumunan bisa asosiasi ngumpul, Anda nyempil di pinggir pintu itu kan susah. Nggak bisa. Gitu. Jadi sebisa mungkin kita bersosialisasi dan mencari suatu hotspot ya di situ ya. Pasti gitu. Dan biasanya kan apalagi sekarang tingkat persaingan industri itu sangat besar. Betul. Sangat besar. Kalau dari catatan sebelum pandemi itu saya catatan tahun 2018 di World Council itu ada sekitar 1,8 triliun dolar uang yang beredar di industri pameran. Dan itu ada sekitar hampir 2 juta orang yang bergerak di seluruh dunia. Ya, itu sebelum pandemi ya. Artinya kalau kita lihat itu kue yang sangat besar. Dan karena kan event ini bisa dipakai untuk promosi, untuk bagaimana komunitas itu bisa bertemu dan bagaimana bisa mengangkat atau menyelesaikan sebuah permasalahan atau isu yang terjadi. Itu sih. Oke. Jadi tadi itu kuncinya sekali lagi adalah bersosialisasi dimanapun kan, cari teman sebanyak-banyaknya. Iya. Nah kalau mau masuk ke sana itu dulu gimana perjalanan karirnya Pak Amran? Ya. Karena sampai di posisi sekarang ini, jadi kalau ada yang mau merintis nih bisa dicontoh nih apa roadmapnya. Yang pasti yang pertama adalah kita harus punya passion dulu. Kalau passion kita. Tapi kebanyakan anak sekarang ini kan nggak ngerti ini saya mau kerja apa. Nah itu dulu gimana? Tahu ini berarti bahwa harus ikut I.O. yang memang di industri exhibition atau di conference yang yang B2B. Itu pastilah. Itu tuh belajarnya di sini. Jadi awalnya harus masuk terlibat dulu. Jadi Ya paling nggak di I.O. lah. How to organize the event juga harus kita punya basic juga kan. From A sampai Z bagaimana kita produksi apa sih kebutuhan produksi suatu event gitu. Terus bagaimana treatmentnya, mekanismenya, flow-nya, itu dari A sampai Z ya memang kita harus mempunyai pengalaman. Saya sendiri aja nggak serta-merta masuk ke dalam industri ini ya, belajarnya sekitar 10 tahun lah gitu. Nah itu kalau kita nggak kerja, itu belajarnya dari mana? Ada nggak kursus atau sekolahnya? Kalau sekarang banyak sekolah-sekolah event ya, yang di pariwisata, di jurusan event ada jurusan event di kampus negeri maupun swasta. Nah, kalau angkatan-angkatan saya ini otodidak lah. Belum ada ya. Iya. Apalagi mungkin kalau sekarang nggak perlu belajar kali, di Google aja sudah bisa. Tapi kan perlu prakteknya bukan? Ya, prakteknya kan kita makanya kita kalau memang mau serius di dalam akademisi, banyak jurusan yang event di Indonesia sekarang. Mereka biasanya di bawah jurusan pariwisata gitu, atau mereka yang mau nggak mau kru dulu kali ya, kru memang harus kru. Jadi ketika Anda kuliah Anda bisa nge-crew dulu pasti gitu kan? Nah biasanya teman-teman di makanya caranya nge-crew gampang lah, temuin sebuah event, datang menawarkan diri. Saya mau nge-crew nih. Udah dikasih bocoran. Jadi jangan pernah malu untuk menawarkan diri. Ya, DW lah. Paling dari DW dulu lah, DW worker. Atau FOB ya. Atau jadi runner lah. Jadi runner, itu dulu. Runner itu apa, DW itu apa, FOB itu apa, silakan googling aja. Nah, itu bisa dilakukan sehingga Anda punya pemahaman, event itu seperti ini. Ya kan? Dan bisa untuk ke beberapa event, karena kan karakter event beda-beda kan Om. Beda-beda. Ya itu makanya tergantung dari passion kita. Ada teman yang memang sukanya dari dulu promotor musik. Dia merasa passionate ketika dia ngobrol dengan artis-artis nasional, dia roadshow. Ada juga yang eventnya anak-anak, ada juga yang kayak gitu. Tergantung itu juga nanti artinya ketika kita terjun juga kita harus siap bagaimana kita fokus lah. Fokus misalnya di industri anak-anak ya berarti kita harus tahu industri anak-anak. Kita harus dekat dengan ibu-ibu juga dan seterusnya. Berarti spesialisasinya di situ ya. Nah, kalau ini hype-nya gitu merasa excitednya ketika apa nih kalau di B2B? Ya, ketika dalam sebuah seminar itu kita bisa mengumpulkan stakeholders pemerintah maupun pelaku industri dan mereka merasa tercerahkan. Ada solusi di situ. Ada solusi sehingga mereka bisa membantu bagaimana bisnisnya berkembang. Permasalahan pemerintah di industri itu bisa teratasi dan seterusnya. Gitu. Sebenarnya industri event inilah banyak berkahnya. Tapi kan kalau B2B nggak ada hiburan,
beda dengan musik. Hiburannya nanti setelah event. Dan biasanya seru kalau dengan bos-bos gitu. After party ya. After party, after show. After show. Oke. Jadi banyak hal sebenarnya ketika di B2B itu ada value untuk bisnis untuk negara sih sebenarnya yang ya. Iya, makanya kan kalau di luar negeri di industri event di Eropa, Amerika, organizer itu jadi agent of change. Jadi agen perubahan. Gimana? Ya, iya, artinya kayak seperti saya sebutkan tadi, Mr. Munson, dia membawa dampak perubahan bagi perkembangan industri dan di Jerman. Dunia. Mempertemukan tadi lah kepentingan Apalagi era digitalisasi ini, policy. mereka yang menularkan semangat itu, ada AR, ada digitalisasi, macam-macam lah, gitu. Itu yang, dan alhamdulillah kita masuk ke era digitalisasi karena COVID ya. Karena COVID. Sebenarnya sebelum sudah mulai, tapi dipaksa dipercepat karena COVID. Nah dulu akhirnya saya mengikuti juga kan ketika Pak Presiden mendorong percepatan digitalisasi Indonesia, waktu itu membuat roadmap Making Indonesia 4.0. Akhirnya dari beberapa industri yang memang didorong, hanya beberapa saja yang pantas. Industri lainnya belum siap. Tapi karena satu sisi lagi masyarakat. Tapi karena alhamdulillah ini berkah COVID juga, akhirnya kita jadi terbiasa dengan fintech, dengan online shopping, e-commerce dan seterusnya. Hingga akhirnya kebutuhan di industri event terkait dengan tenaga IT juga banyak. Berhubungan dengan yang tadi sebelumnya. Iya kan? Iya. Karena untuk menaikkan engagement dari suatu event juga butuh orang IT untuk menaikkan itu. Pasti semua, harus. kan, gitu. Iya. Apalagi zaman digital sekarang. Iya. Ya, visitor registration, terus bagaimana mereka bisa mengenal program-program kita. Dulu kalau beli tiket kan offline kan, ngantri panjang nih. Bahkan sekarang sedekah aja udah QRIS. Jadi sekarang beli tiket apapun, entah itu konser, entah itu sport, entah itu apapun bisa online. Itu sih. Nah, dunia sudah semakin digital dan di event pun Indonesia juga seperti itu. Benar. Ya kuncinya sih ini, Mas, banyak belajar dan membuka diri. Memang PR kita adalah bagaimana kita belajar setiap hari dan membaca setiap hari. Tapi berkomunikasi dengan stakeholder antara B2C dan B2B kan beda. Beda, sangat beda. Ya artinya ya itulah nanti belajar bagaimana, karena kan kalau B2B itu lebih cenderung resmi ya. Iya. Resmi dan memang kita harus punya kebiasaan yang lebih teratur lah. Dibandingkan B2C kan biasanya lebih santai gitu, casual. Ini kadang-kadang kita harus memang meetingnya, apalagi dengan asosiasi dengan kepala daerah, dengan macam-macam stakeholders, belum lagi dengan orang-orang luar negeri. Itu kita harus punya manner yang memang memahami. Dan itu ya belajar banyak hal. Jadi mannernya harus diutamakan ya kalau di B2B itu kan. Apalagi ketika saya alhamdulillah menjalankan EDC Forum di Surabaya ini, ya artinya banyak hal yang harus saya pelajari juga. Bagaimana saya harus berhubungan dengan diplomat, dengan duta besar. Itu beda lagi kan? Beda, gitu. Karakternya untuk berkomunikasi dan how to masuknya ke sana kan juga beda lagi. With them, betul. Antara kedutaan yang satu yang ini juga beda lagi. Misalnya kedutaan Jepang dengan Australia dengan Belanda juga udah beda-beda kan. Benar. Begitu juga bagaimana kita bisa mengkomunikasikan pesan yang kita akan bangun itu ke stakeholders. Ketangkap. Ketangkap. Kepala daerah, kepala dinas, bisnis player dan seterusnya. Dan itu kembali lagi ke passion sih. Banyak orang yang teman-teman bilang ribet banget ngurusin B2B gitu. Karena kan ujung-ujungnya kita harus memahami KAK dalam sebuah konsep itu. Term of reference lah. Kita mau mengangkat industri berarti kita harus tahu background. Karena setiap event itu harapannya itu menjadi output dalam setiap permasalahan. Makanya kita juga harus tahu nanti bagaimana mendeliver ini menjadi sebuah sesi-sesi seminar, membuat judul seminar, dan kita harus tahu siapa yang pantas berbicara di situ, dan kita juga harus tahu moderator yang biasa berbicara di situ, dan seterusnya. Ya itu mau nggak mau ya kita alhamdulillah sekarang sangat mudah lah. Ada kita udah punya online digital, udah bisa browsing di mana aja. Dan yang pasti kita harus punya partner lah. Misalnya kita mau bikin event pelayaran ya berarti kita dengan asosiasi pelayaran.
Misalnya dengan fintech ya berarti dengan mereka yang berdiskusi. Gitu. Nah PR-nya adalah deep dive. Jadi sebelum kita berbicara dengan mereka, kita sudah belajar dulu. Nah, ya itulah tadi ya tinggal passion. Ya, akhirnya banyak juga yang apa yang saya dapat baca buku. Nah ini sih sebenarnya yang saya ingin tularkan karena biar bagaimanapun kita harus mengejar namanya literasi. Kalau dari ini pesan sponsor juga dari teman. Kalau standar PISA kita tuh sangat rendah. PISA itu Program for International Student Assessment. Jadi sebuah ukuran tingkat intelektual pelajar di dunia itu di bawah. Dan alhamdulillah kita dari yang diuji ya, biasanya literasi, bahasa, matematika dan sains itu selalu nomor 3, nomor 4 dari bawah. Dari bawah. Ya, karena itu PR-nya ya, makanya ya memang harus suka baca. Ya itulah yang tadi itu. Saya kalau nggak suka baca nggak mungkin masuk ke situ. Itu sih yang selalu saya tekankan. Bahkan ada beberapa event yang saya buat itu sebenarnya saya dapat dari berita online, dari saya nonton TV, entah itu ini momen nih bikin event nih, entah itu menteri, Pak Presiden, kepala dinas atau di industri Kadin itu sebenarnya saya bahkan alhamdulillah 2 event saya sekarang bukan dua-duanya di Surabaya. Ya, yang satu saya dengan ada Om Charlie, kita bisa membuat sebuah komunitas ya, bagaimana konjen-konjen ini bisa kita bantu untuk menyalurkan arus investasinya ke daerah gitu. Terus yang kedua saya membantu Gus Govirin di OPOP Jawa Timur, program One Pesantren One Product itu bisa keliling Indonesia dibentuk. Nah dari keduanya itu turunannya kita bisa punya event sendiri gitu. Nah yang saya dorong adalah ya kreativitasnya seperti itu. Artinya kita deep dive lah, look forward. Proses kreativitas yang dibentuk itu seperti apa? Ya sebenarnya sih alami lah. Dalam suatu event kan harus beda-beda kan gitu. Ya kalau B2B standar. B2B standar ya. Standar lah. Dengan B2C ya. Iya. Proses kreatifnya hanya di substansi sebenarnya. Sisanya eventnya ya standar lah, ada seminar, ada business matching, ada mungkin networking. Dinner, ada turnamen golf, mungkin kreatifnya itu saya sih lebih serahkan ke teman-teman vendor. Misalnya ambience di panggung LED, teknologi segala macam itu kita serahkan ahlinya lah. Yang penting saya maunya kayak gini gitu. Lebih kalau proses kreatif di industri B2B G2G lebih kepada bagaimana kita mengangkat isu menjadi yang layak dibicarakan, dan industri juga membutuhkan itu dan pemerintah juga merasa terbantu. Beda kan kalau proses kreatif yang dengan B2C itu lebih kepada taste gaya. Kalau orangnya suka gaul ya berarti lebih mudah. Kayak anak B2C kebanyakan masih anak muda-muda ya. Yang usia maksimum 35. Iya. Tapi yang tua juga banyak. Dengan penampilannya ajaib-ajaib. Pak Amran, boleh dong cerita event yang sukses ditangani gitu? Yang seru, seru. Ya, yang B2B. Yang seru adalah ketika kita berhasil menghimpun seluruh industri seluruh pelaku industri dalam sebuah event. Alhamdulillah kemarin saya pernah bekerja di Read Panorama Exhibitions, dan itu mungkin itu milestone saya ketika event saya itu Indonesia Transport and Supply Chain Logistik. Kebetulan itu waktu itu menjadi sebuah momen bagaimana pemerintah mendorong biaya logistik Indonesia itu turun. Jadi di situ banyak stakeholders. Kebetulan waktu itu juga sedang ada program pemerintah launching PLB namanya, Pusat Logistik Berikat. Bagaimana Pusat Logistik Berikat itu bisa menjadi solusi jawaban mengenai kebutuhan logistik nasional. Gitu. Di Jakarta ya? Jakarta di J-Expo. Itu tahun berapa tuh? 2016 lah. Oh 2016 ya? Kita waktu itu hari pertamanya alhamdulillah 10.000 orang lah. Wow. Itu rekor lah. 10.000 banyak banget. Banyak. Karena itu dari seluruh industri logistik ya. Dari mulai transport, kapal, mulai dari teknologi, finance, sampai e-commerce juga ada di situ.
ngumpul semua di situ. 3 hall. Oh, gede. Hall A, Hall B sama D1. Hall A sama D1. Di ICE ya? Oh enggak, di Expo. Oh, di Expo gede. Ya sisanya ya semuanya sama lah. Artinya sebenarnya yang tadi pertanyaannya apa sih yang paling besar itu? Iya. Sebenarnya semuanya sama. Yang paling besar ada ketika selesai. Ini udah masuk. Udah paling besar. Iya. Yang ada selesai di jalan itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Makanya saya sering bilang ke teman-teman, jangan takut ide itu diambil orang. Ya. Ide itu cuma 1% nilainya. 99-nya itu kerja keras sampai selesai. Kalau ide belum selesai dikerjakan itu masih angan-angan. Iya, iya. Dan penerapan ide itu sendiri ya yang itulah bisa membuat beda. Benar, disitulah banyak ilmu yang harus kita belajar, berkolaborasi dengan teman-teman. Kita harus kenal dengan vendor, kita harus baik dengan stakeholders dan seterusnya. Karena industri kita ini kecil, semua orang kenal. Ya. Ya, Ini prosesnya ke depan masih banyak banget ya, besar banget. banyak. Ya artinya selama di tahun ini aja saya sekarang fokus di 2 itu tadi Mas. Iya. Di investment forum bisnis kita nanti kebetulan kedatangan tamu dari Kalimantan Utara. Kebetulan nanti akan ada event di Mercure Hotel. Itu mereka akan bertemu dengan konjen-konjen yang ada di Surabaya, gitu. Dan ke depan mungkin banyak daerah-daerah yang memang perlu mendatangkan atau datang dan berinteraksi langsung dengan konjen di sini. Jadi mereka tidak perlu lagi ke Jakarta atau ke luar negeri. Oke, jadi lebih efisien di sini aja ya. Benar, gitu. Makanya mungkin nanti investment forum banyak di Surabaya. Iya, oke. Sering ketemu kita dong. Amin. Oke, Mamran, seru ya? Seru banget. Mungkin tidak banyak, ini juga salah satu profesi yang enggak anti mainstream ya. Gitu, karena tidak bekerja di sebuah industri manufaktur tertentu kayak gitu ya, atau tapi finance seperti itu. Jadi ini di bidang kreatif lah. Betul. Dan orang event orangnya ajaib seperti beliau ini. Dan ternyata beliau membeli suatu jalur khusus, genre khusus adalah B2B dan G2G, bukan B2C. Dan ternyata memang di B2B itu dibutuhkan satu kemampuan khusus, networking di pemerintahan, industri dan sebagainya, beda dengan B2C. Nah, cara berkomunikasinya pun juga bisa berbeda. Apalagi antar pemerintahan Pemda 1 yang lainnya juga bisa beda. Terus kemudian apalagi tadi kan juga sudah mulai ke konjen-konjen kan, ada forum di situ pun juga beda-beda lagi. Jadi orang seperti Om Amran ini bisa menyetel karakter di satu sisi bisa seperti ini, di sisi satu bisa seperti ini, sesuai dengan kebutuhan dari yang diketahui oleh orang tersebut gitu kan. Nah, ya benar ya. Betul. Itu hebatnya orang-orang yang seperti itu kan, karena dalam proses untuk komunikasi negosiasi disesuaikan dengan karakter masing-masing itu. Benar. Mungkin salah satu ya artinya tadi ya, ketika saya dengan EDC ketika memperkenalkan program potensi investasi daerah, saya harus acting sebagai orang daerah ketika berhadapan dengan konjen. Nah, ketika saya dengan orang daerah, saya harus sebagai konjen. Ya, itu mungkin lebih karena kita organizer kan di tengah. Itu satu. Bahkan kalau ketika saya membentuk OPOP, OPOP itu One Pesantren One Product tadi dengan saya membawa platform Jawa Timur untuk diterapkan di beberapa provinsi dan alhamdulillah OPOP Kalsel berhasil kita bentuk dan itu unik lagi, saya harus belajar bagaimana menghadapi kiai-kiai. Iya, harus lebih belajar kan mau pesantren banget kan. Belum pakai PCI ya, saya ini profesi. Jadi sudah subuhan di acara ini NU. Oh, saya duluan kemarin. Kemarin ya. Jadi itu istilahnya ilmunya sudah berbeda lagi, kompetensi dan juga sudah berbeda lagi. Dan menarik sih karena ketika ketemu dengan stakeholder yang satu dengan yang lainnya bisa belajar lagi sesuatu yang baru dan menerapkan strategi yang baru, ya kan, yang berbeda lagi. Gitu. Benar, ya artinya proses kreatif saya tuh diuji dengan kemampuan saya untuk membaca.
Artinya ketika saya nanti misalnya suatu saat saya harus bertemu dengan industri peternakan, belajar peternakan. Saya harus belajar bagaimana kondisi peternakan nasional, peternakan dunia, terus permasalahan yang dihadapi, dan ujung-ujungnya adalah lebih kepada salesnya, marketingnya juga, sales dan marketing, terus ada off taker dan seterusnya. Nah itu juga, dan kebetulan saya juga ada di beberapa industri mineral juga saya harus belajar juga. Atau misalnya berhubungan dengan satu daerah tertentu misalnya, jadi belajar tentang profiling daerah itu. Benar. Ya artinya kembali lagi ya data mining yang harus kita kuatkan juga. Itu pertama, karena kita ketika berbicara dengan asosiasi dengan pemerintah kan tidak asal-asalan juga. Betul. Ya, bagaimana kalau kita salah baca ya? Kita bacanya tahun berapa, ngomonginnya sekarang gitu. Itu jadi PR juga. Nah, makanya updating dan kepekaan, dan itu harus setiap hari. Dan akhirnya itulah yang mungkin mau nggak mau, suka nggak suka, saya harus maksa diri untuk belajar. Orang apa ya istilah bahwa kemampuan untuk mau belajar itu diutamakan. Ya Bu Novi ya. Iya, betul. Dan itu yang harus dilakukan anak-anak muda sekarang ini. Bahwa kalau mau upscaling ya kan. Nah, bisa mau istilah mau belajar apapun dan beradaptasi di situasi apapun. Benar. Ya enggak? Persis kan. Yang artinya selama ini lah, selama masih dikasih ingatan baik lah insya Allah. Karena udah menuju karena dipakai terus, maka makin baik, makin tajam. Benar. Kita kan juara kalau misalnya apa ya otak kita itu dilepas ya kan, kemudian di scan, otak kita kan paling jernih kan, karena nggak pernah dipakai. Kalau saya dapat selalu pesan dari guru lah, Kiai, tebar ilmu sebanyak didapat. Itu yang membantu kita supaya nggak pikun. Betul. Karena kan sebenarnya kalau saya gini, otak kita kan ibarat lemari ya Bu Novi ya. Lemari kan langsung dimasukin baju. Lama-lama kan penuh kalau nggak pernah dikeluarin kan. Nah, jadi otak kita kalau belajar tuh harus dikeluarin lagi, ditularkan itu. Ya, mungkin banyak orang juga analoginya kayak gelas pakai tangan. Kalau udah penuh ya diminum dulu, diisi lagi. Jadi banyak analoginya tentang apa ya istilahnya otak kita. Jadi thank you Om Amran ya. Waduh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Semoga menginspirasi teman-teman muda yang ingin berkarir di bidang event, terutama di B2B sama G2G. Bahwa karakternya sangat berbeda dan Anda harus bisa adaptasi di posisi yang lebih formal ya kan, dan kemudian karakter dari masing-masing tadi itu asosiasi itu bisa beda-beda benar ya. Asosiasi A dengan asosiasi B berbeda, belum lagi dengan stakeholdernya kan, dengan pemerintah setempat ya, ini juga sudah beda lagi. Anda bisa adaptasi cepat di situ. Terus kemampuan Anda untuk apa ya belajar tentang itu juga harus deep ya kan, yang sampai isunya betul, dan isu kekinian. Jangan sampai ketika Anda diajak ngobrol tentang isu kekinian daerah setempat Anda nggak tahu apa-apa ya kan? Dan itu akan fail ibarat seperti itu. Jadi jangan dikira ketika Anda terjun di event Anda tidak belajar, banyak belajar. Never ending learning. Sekali lagi thank you Om Amran. Sukses untuk kedepannya event berikutnya. Dan thank you juga untuk Organtris. Jadi kalau mau meeting point bisa di sini, dan ada meeting roomnya. Ada meeting roomnya yang besar, dan meeting bisa mulai dari 100.000 per pax gitu. Terus kemudian rate roomnya sekitar berapa ya, 300-an, 350-an, 400 lah kan gitu. Nah juga strategis karena di pusat traffic. Nah kalau misalnya sore macet bisa mampir dulu, ngopi dulu di sini. Karena kan misalnya Anda mau ke barat kan biasanya daerah sini kan juga cukup macet. Nah bisa stop by sebentar lah untuk ngopi-ngopi di sini. Atau yang Anda mau ke selatan juga bisa, dari utara ke selatan juga bisa mampir dulu di sini untuk ngopi-ngopi. Oke, itu ya Bu Novi ya. Jadi jangan lupa untuk apa Bu Novi? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share informasi ini. Serta kalau sudah, jangan lupa juga bunyikan loncengnya supaya kalau ada update yang terbaru, Anda langsung terinformasikan. Iya, dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan narasumber lainnya yang pastinya juga nggak kalah menariknya juga Bu Novi ya. Atau materi dari kita berdua yang untuk upscale dan karir hari-hari. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.